Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Karena Kamu Tidak Percaya, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih terkait dengan pernyataan Yesus adalah gembala yang baik dan bahwa domba-dombanya mengikuti dan mendengarkan Dia. Orang-orang Yahudi itu ingin tahu siapakah Yesus sesungguhnya. Mereka bertanya, apakah Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu? Namun, jawaban Yesus jelas. Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu tanda-tanda heran serta mujizatnya, adalah pekerjaan dari Bapanya yang menyatakan siapa dirinya sesungguhnya. Dialah Mesias. Karena ketidakpercayaan mereka itu, mereka tidak termasuk ke dalam kawanan domba-dombanya. Sebab firman-Nya, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Saudara-saudariku terkasih, orang-orang Yahudi itu ingin mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Apakah Dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan? Untuk apa mereka bertanya? Apakah mereka ingin kepastian dan tidak bimbang bahwa Dia adalah Mesias? Pertanyaan mereka hanyalah untuk mencobai Yesus, untuk kemudian menolak atau menyingkirkan Dia. Bukankah selama ini mereka sudah mengikuti Dia, memata-matai Dia, dan berusaha menjerat Dia dengan tuduhan-tuduhan karena melanggar hukum Taurat dan melanggar hari Sabat? Mereka sudah tidak melihat dengan matanya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Mereka melihat Yesus memberi makan orang banyak dengan menggandakan roti. Mereka melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat Yesus menyembuhkan orang kusta, memelekkan mata orang buta. Mengapa mereka tidak bergeming? Mengapa mereka tidak percaya kepadanya? Apakah pertanyaan mereka, siapakah Yesus, masih perlu dikatakan lagi? Mereka ini bukan saja mempunyai mata tetapi tidak melihat, bertelinga tetapi tidak mendengar, tetapi mereka juga tidak mempunyai hati untuk memahami. Saudara-saudari terkasih, penyakit mereka adalah ketegaran hati mereka.
Mereka terganggu dengan kehadiran Yesus berkat tanda-tanda dan mujizat yang dikerjakannya. Sekalipun mereka sudah mengalami dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Tetapi orang-orang Yahudi ini adalah orang yang mati hatinya untuk memahami fakta dan kebenaran yang bisa mereka alami, tetapi tidak menggerakkan hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Apalagi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sayang 1000 sayang. Uluran tangan kasih Yesus ditolak begitu saja demi sebuah gengsi dan takut kehilangan pengaruh di dalam masyarakat Yahudi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan pemuka agama Yahudi lainnya tidak mau menerima kehadiran Yesus yang telah mempesona banyak orang melalui tanda-tanda yang dibuatnya. Bahkan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, mereka menuduh dia telah mengusir setan atas nama Beelzebul, penghulu setan. Apa itu masuk di nalar? Sama sekali tidak. Mana mungkin hal itu terjadi? Sebab jika demikian, maka kerajaan setan itu akan terpecah-pecah. Dengan banyak cara dan upaya lain, lagi mereka berusaha mempersalahkan Yesus, sekalipun Yesus telah menebar kebaikan dan membuat segala sesuatu menjadi baik. Apa yang dibutuhkan oleh orang lapar kalau bukan roti atau makanan? Apa yang dibutuhkan orang buta kalau bukan melihat? Apa yang diharapkan seorang ibu yang anaknya mati selain anaknya bisa hidup kembali? Yesus sudah lakukan itu, tetapi kamu tidak percaya. Sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus telah menegur orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya. Apa kita juga merasa ditegur dan diingatkan juga pada hari ini? Jangankan kita, para rasul saja sukar dibuat percaya ketika Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka. Ketika mereka berada di dalam ruangan yang terkunci, Yesus harus memelekkan mata mereka dengan meminta makanan untuk memastikan dia bukan hantu, melainkan Yesus yang sama, yang telah disalibkan dan hidup kembali. Mereka memberinya sepotong ikan dan Yesus memakannya. Dia adalah sang bangkit. Dia sudah hidup dari kematian. Pengalaman ini diceritakan kepada Thomas. Thomas juga tidak sudi percaya karena belum melihat dengan matanya dan meraba dengan tangannya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kembali dan menyapa Thomas secara pribadi, kata Thomas kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ternyata untuk membuat seseorang untuk percaya dan menerima Yesus dengan tulus bukanlah pekerjaan yang mudah. Apakah kita akan bertindak seperti mereka dan baru percaya kalau sudah membuktikannya sendiri? Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah kita. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku masih meragukan Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Bapa? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahlah iman kami kepada Yesus, Sang Gembala yang baik. Bantulah kami untuk mendengarkan firman-Nya
dan melaksanakannya juga dengan kesetiaan, sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.